Kelihatan Kak. Udah kelihatan ya. Oke, sebelumnya aku mau perkenalan diri dulu kali ya teman-teman. Terima kasih udah meluangkan waktunya malam ini di Zoom kita malam ini buat belajar tentang lowongan kerja dan kurikulum vitae. Aku excited banget. Aku Nabila, bisa dipanggil Kak Nab, Kak Bil, ya terserah kalian enaknya gimana. Aku sekarang tinggal di Kota Tangerang dan sekarang juga lagi magang. Dan aku tertarik banget buat jadi mentor di MEC karena aku ngerasa kayak aku tuh harus sharing ke teman-teman, ke adik-adik, apa yang udah pernah aku alami supaya bisa berguna buat adik-adik di sini. Dan semoga pengalaman yang pernah aku jalanin bisa bermanfaat buat teman-teman, terutama ketika membuat CV, mencari kerja, sampai apply, kemudian interview, dan juga nanti kita akan belajar tentang personal branding gitu. Oke. Sebelumnya di sini, apakah kalian pernah ada yang kayak nyoba-nyoba bikin CV atau nyari kerja kayak gitu? Ada yang pernah nggak? Didin pernah nggak, Didin? Suara aku kedengeran nggak ya? Gimana Kak pertanyaannya? Sebelumnya kalian pernah nggak ada yang kayak bikin CV atau pengen ngelamar kerja gitu-gitu? Kerjaan biasa tapi. Apa tuh? Contohnya? Ya kayak ngelamar kerja tuh kerja dulu pernah ngelamar kerja di roti bakar, terus di kandang, terus di apa tuh resto kecil gitu. Keren banget. Jum. Oke. Aku juga pernah sih kerja part time kayak gitu ya, jadi helper. Aku juga pernah. Keren banget Asraf. Oke, sebenarnya kenapa sih kita tuh harus nge-apply lowongan kerja, kurikulum vitae, bikin kurikulum, belajar bikin CV, bikin resume, kemudian belajar bikin surat lamaran. Sebenarnya gini dulu, kalian tuh harus tahu kalau yang namanya karir, mungkin setelah nanti teman-teman adik-adik lulus kuliahnya, adik-adik pengen lanjut kerja gitu, pengen nyari kerja, pengen berkarir gitu. Apa sih yang dinamain karir? Karir itu adalah segala sesuatu yang kalian itu dibayar gitu. Kalian dibayar. Itu namanya kalian berkarir gitu. Dan ketika kalian terjun nanti, ketika kalian mencari kerja gitu ya, hal pertama yang akan diminta oleh perusahaan itu salah satunya adalah CV yang berisi data diri kalian, kemudian pencapaian kalian, atau kegiatan yang pernah kalian lakukan, kayak gitu. Dan itu akan dijadikan suatu pertimbangan oleh perusahaan tersebut, itu yang mana nantinya juga harus sesuai dengan posisi yang kalian ambil, gitu. Oke, langsung aja ya. Oh iya, lanjut. Oke, nah di sini kalian kelihatan ya teman-teman, adik-adik, lowongan kerja adalah sebuah kesempatan kerja pada posisi tertentu di instansi atau tempat usaha yang tersedia untuk individu maupun kelompok yang telah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. Jadi ini yang harus kita highlight di sini adalah kesempatan kerja pada posisi tertentu di instansi atau perusahaan yang tersedia untuk individu maupun kelompok yang telah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. Jadi kalau tidak memenuhi persyaratan,
perusahaan juga akan mikir-mikir gitu buat nge-hire kita gitu. Oke, lanjut. Aku lanjutin. Oke. Nah, di mana aja sih kita bisa apply kerja gitu? Di mana aja kita bisa mencari pekerjaan, atau di mana aja sih para rekruter, HRD itu kepanjangan dari Human Resource. Gini ya, aku ketik Human Resource. Nanti kalau kalian dengar kata-kata ini, mereka adalah orang-orang yang mencari talenta-talenta untuk bekerja di perusahaan, atau rekruter. Atau kalian juga nanti akan mendengar yang namanya talent acquisition. Nah, inilah istilah-istilah yang biasanya dipakai oleh perusahaan atau nanti ketika kalian mencari kerja gitu. Nah, di mana aja sih biasanya para pencari kerja ini mencantumkan lowongan? Sebenarnya ini adalah pentingnya networking atau berelasi ya teman-teman. Kayak sekarang nih teman-teman kenal sama aku, terus aku kenal sama teman-teman, kita berelasi. Mana tahu suatu hari nanti aku bisa share lowongan kerja ke teman-teman, atau mungkin teman-teman yang share lowongan kerja ke aku gitu, atau kita saling share satu sama lain tentang info lowongan kerja. Nah, maka dari itu lowongan kerja ini sebenarnya lebih ke bagaimana kita bisa berelasi gitu. Semakin luas relasi teman-teman, semakin banyak juga kesempatan yang bisa teman-teman dapat, yang bisa kalian ketahui di mana aja sih ada lowongan kerja yang terbuka. Salah satunya ada di Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok, dan satu lagi ya, di sini tidak ditambahkan gitu, ada yang namanya LinkedIn. Kalian pernah dengar nggak LinkedIn? Belum pernah dengar ya? Belum, Kak, belum. Oh, maaf banget ditulisan jelek. Aku tulis di chat ya. LinkedIn. Nah, ini sebenarnya daripada Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, sama TikTok, banyak banget lowongan kerja tuh yang diposting di LinkedIn. Gitu. Jadi kalau Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, apalagi TikTok itu kurang sebenarnya sih, kurang aja. Itu bukan platform yang tepat untuk mencari kerja gitu. Malah yang tepat itu adalah LinkedIn gitu ya. Ini teman-teman harus ketahui. Nanti teman-teman ya, kurang apa? Kurang dengar ya? Iya. Oke, jadi aku ulangin lagi, sebenarnya daripada Instagram, kemudian Twitter, Facebook, YouTube, sama TikTok, lowongan kerja tuh lebih banyak diposting di LinkedIn. Nama aplikasinya LinkedIn. Jadi di LinkedIn ini adalah suatu aplikasi yang isinya tuh profesional gitu. Jadi kayak teman-teman sekarang bisa bikin akun di LinkedIn gitu, banyak banget insight pengetahuan baru yang bisa teman-teman dapat. Lowongan kerja banyak banget para rekruter yang posting lowongan kerja di LinkedIn gitu. Jadi penting banget nih teman-teman untuk mengetahui LinkedIn. Nanti mungkin di akhir sesi atau di minggu depan aku akan ajarin teman-teman gimana caranya buat akun di LinkedIn, kemudian nyari kerja di LinkedIn gitu. Oke, kita lanjut. Sorry, ini kelebihan ya. Nah. Oke. Jenis-jenis portal lowongan kerja yang ada di Indonesia ini jenis-jenisnya ya teman-teman. Ada Jobstreet. Teman-teman ada yang pernah dengar ini? Jobstreet, Karir.com, Glints, Jobs ID, atau Gawe ID. Ada yang pernah?
Mungkin belum pernah ya. Oke. Nggak pernah, Kak. Oh, belum pernah. Nanti teman-teman bisa cek di Google Jobstreet atau di aplikasinya ada sih Jobstreet, aplikasi Glints juga ada, ada Glints atau Banyak juga ada banyak banget sebenarnya, banyak banget portal lowongan kerja yang ada di internet sebenarnya. Nanti aku akan sharing juga ke teman-teman gimana cara cari kerja di portal lowongan kerja. Oke, lanjut. Kenceng ya, Kak? Ya. Kenapa? Enggak, Kak. Apa namanya itu? Oke. Cari lowongan kerja yang valid. Nih, teman-teman kalau misalnya belum pernah coba nyari lowongan kerja gitu ya. Banyak banget sebenarnya lowongan kerja di luar sana tuh yang nggak valid. Bahkan aku sendiri pernah ngalamin kayak ditipu gitu, aku pernah ditipu sama orang kayak kerja gitu ya, dia posting lowongan kerja tapi ujung-ujungnya malah dimintain uang gitu. Itu aku pernah ngalamin. Dan alhamdulillah aku nggak ketipu gitu. Alhamdulillah aku nggak ngasih uang ke mereka gitu. Karena aku tahu kalau ternyata mereka tuh malah nipu gitu. Nih, jadi teman-teman harus ketahuin nih ciri lowongan kerja yang valid supaya teman-teman nggak ketipu gitu pada saat mau nyari kerja atau mau ngelamar gitu ya. Yang pertama adalah penulisannya yang rapih dan detail. Pasti harus rapi dan detail karena kebanyakan recruiter tuh suka sama orang-orang yang detail, yang nggak ada typo gitu ya, nggak ada salah ketik. Jadi kalau ada yang salah ketik itu perlu cari tahu kembali gitu. Kemudian membutuhkan pengalaman, biasanya membutuhkan pengalaman, tapi ada juga kok yang kayak tidak membutuhkan pengalaman. Misalnya dia posting lowongan tersebut terbuka untuk fresh graduate, lulusan baru gitu-gitu ya. Atau mahasiswa yang masih kuliah juga ada. Kemudian gajinya yang sesuai. Kalau ini nanti gaji yang sesuai itu biasanya bisa di negosiasi lagi pada saat kalian interview dan mulai mendapatkan offer dari si perusahaan tersebut. Offer atau tawaran ya, tawaran diterima gitu. Kemudian gratis, tidak dipungut biaya apapun. Kalau misalnya teman-teman ngelamar kerja terus dimintain uang, itu udah pasti ditipu. Jangan pernah ambil apapun itu pekerjaan yang minta uang gitu ke yang lamar gitu ya. Kemudian ada penawaran sesuai alur perusahaan gitu. Jadi alurnya itu apa aja sih kalau misalnya kita ngelamar kerja. Jadi yang pertama itu pastinya kita ngirim lamaran, baik itu via email biasanya atau via portal job. Kemudian nanti ketika dipanggil, kalian akan menjalankan interview HRD namanya. Setelah interview HRD, biasanya ada tes psikotes, atau ada assessment, atau kayak assessment tuh kayak teman-teman tuh diuji gitu, diuji pengetahuannya biasanya gitu. Kemudian terakhir nanti ada interview user. User itu kalau misalnya kalian dengar interview user, itu adalah ketika teman-teman interview langsung sama atasannya gitu, sama manajernya, sama pokoknya sama atasan yang nanti teman-teman banyak bekerja gitu sama si atasan tersebut. Itu namanya nanti interview user gitu. Kemudian ada emailnya profesional, tidak bergaya-gaya gitu ya. Enggak misalnya didin, email yang profesional tuh email yang pakai nama teman-teman gitu, nggak digaya-gayain, nggak pakai nama samaran atau nama-nama atau
email-email yang misalnya gini ya, Didin apa ya, Didin sehat selalu gitu misalnya, Kalau email profesional tuh Kak @gmail.com. harus nama lengkap gitu Kak. Iya, biasanya nama lengkap Didin. Jangan kayak Didin sehat selalu atau gimana. Boleh kok angka, boleh misalnya didin01@gmail.com gitu ya. Itu bisa gitu. Atau Didin Hafidudin Amir atau Didin Amir gitu. Didin Amir atau mau Amir Didin. Didin lemah. Didin lemah. Nah, kayak gitu-gitu itu email yang profesional gitu. Selain itu biasanya tidak dipertimbangkan. Kemudian tidak meminta informasi pribadi apapun. Jadi waktu pertama kali teman-teman ngelamar, kalau langsung dimintain KTP, dimintain kartu keluarga gitu, itu jangan mau. Itu salah sih, itu sesat gitu ya. Jadi KTP, ijazah, oke, kalau ijazah biasanya ada diminta. Tapi kalau KTP, kartu keluarga, walaupun dia mintanya fotokopian, itu lebih baik teman-teman tuh harus cari tahu lagi tentang perusahaannya gitu. Jadi jangan langsung asal kasih aja gitu, karena itu adalah data pribadi kita gitu. Nah, lanjut. Kurikulum vitae. Oke, di sini kita akan ngebahas tentang CV atau kepanjangannya kurikulum vitae. Jadi kurikulum vitae itu apa sih? Kurikulum vitae adalah dokumen. Dia kayak panjangnya tuh bisa selembar atau 2 lembar, paling panjang tuh biasanya 2 lembar. Yang berisi gambaran tentang pengalaman kerja secara singkat, kemudian sekaligus menjelaskan mengenai daftar riwayat hidup yang umumnya digunakan untuk bahan referensi dalam melamar atau mencari pekerjaan. Itu namanya kurikulum vitae. Oke, lanjut. Nah, fungsi kurikulum vitae atau fungsi CV ini apa aja sih? Yang pertama, yang pasti ya, ini CV itu diminta sama perusahaan supaya perusahaan tuh tahu diri kita, gitu, tahu kita itu siapa gitu, tahu apakah kita pengalaman kita atau pendidikan kita sesuai tidak dengan job yang kita lamar gitu. Kemudian yang kedua, untuk mengklasifikasikan pelamar berdasarkan jenjang pendidikan dan pengalamannya. Dan yang ketiga, mengetahui kemampuan dan keterampilan si pelamar gitu. Dan yang keempat, mengetahui nilai gaji yang pantas bagi seorang pelamar. Oke, jadi simpel aja ya. Jadi kurikulum vitae ini intinya sebagai referensi bagi si recruiter atau seorang HR, atau maksudnya di sini HRD, untuk mengetahui diri kita gitu, apakah kita ini pantas untuk diterima atau tidak gitu. Semakin teman-teman tuh sesuai dengan kualifikasi yang diminta, itu pasti akan biasanya, kalau rezeki ya pasti ya, karena kerjaan juga sebenarnya itu rezeki-rezekian. Jadi selama kita melamar itu sudah sesuai dengan diri kita tinggal pasrah aja gitu. Kalau rezeki pasti akan diterima gitu. Nah, ada 2 macam jenis CV. Yang pertama ini CV yang ATS friendly, dan yang kedua adalah CV yang kreatif. Kalau teman-teman pernah ngeliat CV yang berwarna, nih ya, aku kasih tahu. Aku mau stop share screen dulu. Oh, enggak. Aku langsung aja ke sini. Oke, ini kenapa? Nah,
Sini aku Kak, mau ATS itu apa, Kak? ATS. Oke, aku jelasin ya. Jadi aku akan kasih tahu ke teman-teman CV yang ATS friendly. CV ATS friendly. Nih ya, kalau teman-teman lihat, jadi gini, kenapa sih ada CV ATS sama CV kreatif gitu? Kalau sekarang itu kan dunia udah berubah, maksudnya udah serba internet, ngelamarnya serba online gitu-gitu. Nah, biasanya lamaran yang masuk ke perusahaan tuh banyak banget, teman-teman. Ada sampai ribuan, bahkan sampai ratusan. Kan nggak mungkin ya, misalnya kita bertugas nih sebagai rekruter sendirian gitu. Kita ngeliatin lamaran satu-satu gitu, meriksa satu-satu, kan itu capek banget gitu. Jadi, makanya ada teknologi yang diciptakan untuk memeriksa lamaran kita gitu. Jadi, lamaran pas ada lamaran masuk, baik itu lewat portal job atau lewat email, itu langsung diseleksi gitu. Jadi, udah terseleksi otomatis sesuai dengan kata kunci yang dipakai sama si rekruternya itu. Jadi mereka nggak harus seleksi satu-satu lagi nih. Jadi kerjaan Nggak mereka manual jadi gitu ya, Kak? lebih ringan. Nggak manual gitu. Nah, ATS friendly itu kayak mesin gitu loh teman-teman, kayak mesin. Mesinnya sih software ya, bentuknya software gitu. Dia tuh cuman bisa ngebaca tulisannya tuh yang hitam putih. Tulisannya hitam putih, kemudian jenis hurufnya itu nggak boleh yang bergaya-gaya gitu ya. Terus nggak boleh berwarna ya, itu tadi harus hitam putih kayak gini nih. Kalau teman-teman mau lihat, ini aku harus gedein. Dan ada urutannya gitu. Urutannya tuh harus dari atas ke bawah, dia nggak bisa kayak samping kanan, samping kiri kayak gitu. Dia nggak bisa ngebaca gitu. Makanya ATS friendly ini sebenarnya harus banyak diketahui ya, kita tuh harus semakin tahu bahwa penting banget kita bikin CV yang bentuknya ATS kayak gini sih. CV yang ATS friend itu kayak gini. ATS sendiri itu kepanjangan dari sorry aku lupa. Nah, ini dia kepanjangan dari Applicant Tracking System. Applikan tracking system. Applikan kan kita ya, aplikan tuh kita seorang pelamar, sistem untuk men-tracking lamaran kerja gitu. Nah, kayak gini aja sih dia, CV-nya sederhana. Kalau kalian lihat di sini CV-nya kan sederhana, hitam putih doang, terus kayaknya ngebosenin, nggak menarik gitu. Tapi ini yang harus teman-teman tahu, kalau malah justru kalau yang berwarna-berwarna kayak gitu malah mesin tuh nggak bisa ngebaca gitu, dan lamaran teman-teman bisa kelempar gitu. Padahal harusnya teman-teman bisa masuk karena sudah sesuai dengan kualifikasi, malah jadinya kelempar nih karena si mesin nggak bisa ngebaca tulisan yang ada di lembaran teman-teman yang kirim ke si rekruternya gitu. Nah, CV yang ATS friendly kayak tadi, itu tuh biasanya untuk pekerjaan yang bukan pekerjaan kreatif gitu. Jadi misalnya teman-teman ngelamar sebagai akuntansi, terus ngelamar sebagai seorang marketing, atau ngelamar sebagai sales, atau ngelamar sebagai teknisi, engineer gitu ya, atau analis, itu biasanya pakai CV yang bentuknya ATS friendly kayak tadi, yang polos gitu doang. Tapi kalau teman-teman pengen terjun ke dunia kreatif nih, punya skill fotografi, punya skill editing gitu, ngedit foto, ngedit bikin poster, bikin videographer gitu ya.
Nah, CV yang bentuknya kreatif, yang berwarna-berwarna kayak gitu biasanya itu dipertimbangkan gitu sama si rekruter. Rekruternya juga seorang HRD di bidang grafis pastinya, di bidang kreatif gitu. Jadi mereka tahu, oh ini orang kreatif nih, kelihatan dari CV-nya gitu. Itu untuk kalau kalian ngelamar di bidang kreatif, seperti desain grafis, kayak videografer, fotografer, kayak gitu-gitu. Atau ilustrator, kayak gitu ya. Biasanya kalau ngelamar pakai CV kreatif ini di perusahaan-perusahaan agensi biasanya. Tapi di perusahaan-perusahaan biasa juga bisa gitu ya. Yang pastinya posisi yang dilamar itu adalah seorang desain grafis biasanya gitu. Oh iya, teman-teman di sini kita kan Zoom biasanya 40 menit selesai. Nanti ketika selesai Zoom-nya, aku share link lagi, terus nanti kalian masuk lagi ya. Jadi kita ada Oh kayak iya 2 Kak, kali sesi gitu. ada time out gitu ya? Soalnya belum premium Zoom-nya. Oke, lanjut resume. Nah, bedanya si CV tadi sama si resume itu apa sih? Sebenarnya bedanya itu, sebenarnya sih bedanya itu gini teman-teman. CV itu lebih banyak dipakai di negara-negara Eropa, Inggris, Jerman, Itali, kemudian pokoknya negara-negara Eropa deh. Mereka tuh pakainya istilah CV gitu. Istilah CV. Nah, kalau resume ini adalah istilah yang lebih banyak dipakai sama orang-orang yang di Amerika gitu. Jadi mungkin di sini teman-teman nantinya setelah lulus pengen ngelamar nyoba-nyoba di Amerika gitu. Makanya resume gitu. Tapi kalau pengen ngelamar ke Eropa, misalnya ke Inggris, ke negara-negara Eropa gitu, makanya CV gitu. Tapi bedanya itu sama si resume, sama si CV tadi, resume ini tuh lebih ringkas. Dia nggak bisa dia 2 lembar, harus 1 lembar. Karena yang ditulis di resume ini benar-benar sesingkat-singkatnya. Singkatnya itu dalam hal bukan berarti kayak nggak ada deskripsi job desk-nya atau deskripsi pencapaian dalam pengalaman kerja sebelumnya ya. Tapi ringkasnya di sini adalah misalnya Didin di sini punya pengalaman kerja sampai pindah-pindah tempat kerja gitu, pindah-pindah perusahaan sampai 5 perusahaan gitu. Terus pengalaman organisasinya ada 5 juga. Itu kan nggak muat ya kalau cuma 1 lembar doang. Nah, biasanya itu pakainya CV gitu. Tapi biasanya beberapa perusahaan ada yang minta resume. Gimana nih kalau Didin mau ngelamar tapi dimintanya resume. Nah, jadi cukup pengalaman yang relevan, yang terkait sama posisi tersebut yang Didin cantumin di resume Didin gitu. Jadi nggak usah tuh yang lain-lain ditulis di resume gitu. Misalnya cuma ada 2 pengalaman kerja doang nih yang pengalamannya sama kerjaan yang mau saya lamar gitu. Oke, jadi tulisnya jadi yang ditulis di resume itu cuma itu aja gitu. Jadi itu lebih ringkas. Kenapa? Karena mereka tuh cuma pengen ngelihat rekam jejak profesional kita yang emang relevan, yang terkait dengan posisi yang kita lamar gitu. Yang lain-lain yang nggak terkait, misalnya Didin sekarang nggak dulu punya pengalaman sebagai marketing, sebagai sales, sebagai data analis, terus sekarang mau ngelamar sebagai marketing. Jadi jadi yang ditulis di resume Didin cuma pengalaman marketingnya aja, yang data analis nggak usah ditulis gitu karena nggak relevan dan itu nanti malah nggak muat di 1 lembar gitu. Kayak gitu sih. Sama juga dengan penulisan riwayat organisasi atau volunteering. Misalnya kayak Ashraf tadi ikutan organisasi, itu bisa banget loh nanti ditulis di CV atau di resume gitu. Tapi kalau kebanyakan ikut kegiatan kayak gitu dan kira-kiranya nggak muat, maka yang ditulis nggak usah banyak-banyak gitu. Yang relevan aja gitu. Kayak gitu sih, itu bedanya. Jadi
singkatnya resume lebih singkat daripada CV gitu. Jadi CV bisa 2 lembar, resume bisa 1 lembar aja. Gitu. Oke. Nah, ini dia ciri lowongan kerja yang tidak valid. Ciri lowongan kerja yang tidak valid itu diantaranya berisi pengalaman dan keahlian kerja dengan data yang jujur gitu. Oke, sorry. Ini kayaknya salah deh. Oke, ini judulnya salah. Sorry teman-teman. Mungkin harusnya gini sih judulnya. Cara menulis, enggak gini. Tips menulis CV atau resume. Ya, judulnya ini. Oke, jadi tipsnya apa aja sih? Yang pertama harus berisi keahlian dan pengalaman kerja dengan data yang jujur. Jadi jangan dimasukin, misalnya gitu, walaupun kita udah frustasi banget nih, kayaknya nggak ada yang nyantol gitu, apa masukin aja ya pengalaman palsu gitu. Jangan ya teman-teman, karena nanti ketika interview bakal ketahuan, bakal ditanya-tanyain kayak gitu. Jadi apapun itu masukkan dengan jujur, karena ya dimanapun kita berada, utamakan kejujuran lah gitu. Yang kedua, usahakan agar resume yang dibuat mampu menonjolkan kemampuan pelamar gitu. Jadi gimana sih supaya mampu menonjolkan kemampuan kita? Ya itu tadi, kita tulis pencapaian kita yang pernah kita raih ketika kita bekerja di tempat yang sebelumnya. Atau misalnya kita pernah ikut lomba nih, kita belum pernah kerja, Kak, aku selama kuliah nggak kerja, Kak, aku harus gimana ya nanti mau ketika pengen ngelamar kerja. Nah, dari sekarang nih boleh kayak ikut-ikut lomba, ikut-ikut organisasi, kayak gitu sih. Itu nantinya ketika ada prestasi dalam diri kita, walaupun satu aja itu bisa di mata si rekruter itu kayak, oh ya nih anak dulunya aktif gitu, dulunya dia suka berkarya kayak gitu-gitu. Kemudian sesuai dengan klasifikasi yang diminta oleh HRD perusahaan. Jadi teman-teman, walaupun teman-teman di sini frustasi, misalnya mau ngelamar kerja gitu, aku nggak diterima gitu. Gimana nih sampai ngelamar ke lowongan yang padahal kita tuh nggak sesuai sama kualifikasi gitu. Jangan ya, karena nggak bakal diterima, jangankan diterima ya, kayak dilihat aja tuh mungkin enggak gitu, karena kalian tuh nggak sesuai dengan kualifikasi yang diminta sama si HRD-nya gitu. Jadi biar diterima gimana sih? Sebenarnya sederhana teman-teman, sederhana banget. Proses ngelamar kerja itu gampang dan sederhana gitu. Kalian cuman harus ngelamar ke pekerjaan yang deskripsinya itu sesuai dengan diri kalian gitu. Misalnya lulusan baru gitu, dari SMA, SMK, S1, D3 atau sederajat gitu. Oke, aku sekarang udah lulus kuliah nih. Oke, aku fresh graduate, aku lulusan baru, kemudian aku juga udah kuliah. Oke, aku termasuk gitu. Kemudian misalnya punya kendaraan pribadi sendiri, misalnya, oke aku punya, tapi kalau misalnya kalian nggak punya, jangan usah ngelamar gitu. Atau misalnya dekat dengan domisili gitu, jadi satu domisili misalnya di Surabaya gitu, kerjanya di Surabaya, terus teman-teman rumahnya jauh nih di luar Surabaya, itu jangan ngelamar gitu, karena nantinya juga akan memberatkan si teman-teman gitu, karena yang diminta sama si HRD-nya nih yang satu domisili aja gitu. Jadi kayak gitu, sebenarnya gampang banget. Jadi cukup teman-teman samakan apa yang ditulis sama HRD di lowongan tersebut dengan diri kalian. Kalau benar-benar sama, plek sama, setidaknya 80% sama, itu
kalian bisa dengan percaya diri ngelamar dan nantinya percayalah gitu ya, kalian tuh bakal keseleksi gitu, kalian bakal kepilih gitu, dan ketika di interview kalian nanti akan berkompetisi dengan pelamar kandidat lainnya. Sisanya kalian pasrah aja berdoa. Sebenarnya gampang sih kayak gitu. Jadi nggak ada yang berat, nggak ada yang susah. Oke, ini akan berakhir meetingnya. Nanti aku akan share lagi di WA. Nanti kalian masuk lagi ya, teman-teman. Siap, Kak. Oke. Iya, Kak. Aku stop share dulu. Halo Miss Aini dan Ira. Oh, ini berdua ya? Dari kapan nih masuknya? Oke, kita masuk lagi. Sorry tadi kepotong. Aku share screen lagi. Ya. Oh, jadi Ira sama Aini satu ini ya, satu asrama. Oke, gini deh, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyain nih dari teman-teman di sini. Sampai tips menulis resume dari awal aku ngejelasin sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan gitu? Aku belum share ya, contoh CV kreatif. Apa, Kak? Apakah ada yang mau ditanyakan? Lah, Oh, nggak ada ya. Oke. Nah, ini contoh CV yang kreatif. Tapi sebenarnya CV-CV kayak gini tidak direkomendasikan buat kalian pakai gitu. Jadi kalian mending pakai yang ATS friendly aja kayak yang format tadi gitu. Nanti aku akan share ke teman-teman contoh CV yang jelek. Maksudnya yang jelek itu yang apa ya? Format penulisannya sebenarnya. Bukan isinya yang jelek, bukan pengalaman yang jelek, bukan sekolahnya yang jelek, atau keterampilan yang jelek, bukan. Tapi cara dia nulisnya itu kurang tepat gitu, kurang bagus. Jadi dilihat sama si rekruternya itu kayak apa ini gitu. Nanti aku share di akhir. Sampai sini belum ada pertanyaan berarti ya. Aku akan lanjut ke surat lamaran. Jadi setelah teman-teman bikin CV atau resume, teman-teman akan bikin surat lamaran. Oke, aku belum record. Oh, udah record ya. Kalian akan bikin surat lamaran kerja yang akan dikirim ke rekruter. Sebenarnya surat lamaran kerja ini sifatnya opsional atau pilihan. Jadi ada rekruter yang minta
surat lamaran, ada yang enggak gitu, ada gitu ya. Jadi ya kalian siap-siap aja gitu kalau misalnya diminta. Surat lamaran itu adalah berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga, perusahaan atau perseroan terbatas atau PT yang pada umumnya memiliki bagian-bagian berisi identitas diri, jasa yang dapat dilakukan, pendidikan, hingga keterangan keahlian dan pengalaman. Tapi surat lamaran ini bukan kayak CV kita atau data diri kita berbentuk paragraf gitu, bukan ya. Jadi surat lamaran itu kayak apa ya? Jadi kayak istilahnya kalian tuh memuji-muji si perusahaan. Di sini adalah di surat lamaran ini adalah waktu kalian untuk memuji si perusahaan tersebut, apa yang kalian kagumi dari perusahaan tersebut, kenapa kalian pengen melamar di perusahaan tersebut gitu. Jadi bukan kalian menjelasin diri kalian dalam bentuk paragraf deskripsi gitu, bukan. Apa aja sih yang ada di surat lamaran? Sistematikanya gitu ya. Mungkin aku akan mempraktekkan ke teman-teman di sini. Jadi kalau teman-teman nulis surat lamaran, misalnya di Word gitu ya. Masih ibu. Yang akut lain. Di Word. Masih ke sini. Cuman Dina ya. Ya maksudnya yang lain. Misalnya teman-teman mau nulis surat lamaran di Word gitu. Seperti yang tadi kita ketahui di sini, menulis tempat dan tanggal pembuatan surat. Kalian bisa nulis di pojok sebelah kanan. Masih yang nggak ada ya? Oke, aku akan prakteknya di pojok sebelah kanan deh. Tanggal berapa? Misalnya sekarang, enggak, biasa nama tempat dulu. Misalnya Surabaya, tanggal 22 Januari 2022. Gitu ya. Terus kita geser lagi ke sebelah kiri. Di sini apa mintanya? Salam hormat dan pembukaan. Oke, salam hormat dan pembukaan. Kita bisa tulis di sini Dear misalnya recruiter, di recruiter tim gitu ya, PT ABC gitu, koma. Atau misalnya kalian kenal, lebih baik sih kalian tuh kenal sama rekruternya gitu. Maksudnya kalau kalian tahu namanya dia siapa, itu akan lebih baik. Misalnya Dear Bapak Yanto misalnya. Tim rekruter HRD di PT bla 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 gitu ya. PT ABC misalnya. Atau bukan Dear sih, ini sebenarnya kepada ya, kepada Ibu Nuri misalnya. Ibu Nuri HRD di PT ABC gitu. Ini namanya salam pembukaan, teman-teman. Ini namanya salam pembukaan. Ini namanya tanggal dan tempat kalian bikin lamaran gitu. Nah, baru deh habis itu isi surat ya, isi surat gitu. Isi surat kayak gimana sih? Isi surat itu sebenarnya ada isinya itu ya, ada paragraf, ada 3 paragraf. Paragraf 1 itu isinya tentang maksud dan tujuan kita. Itu ya, kita mau maksud dan tujuan kita atau kenapa kita pengen melamar di perusahaan tersebut gitu ya, kenapa gitu. Kemudian di paragraf 2 kita ngejelasin tentang diri kita, jelaskan secara singkat tentang
diri kita. Secara singkatnya tuh kayak ya isinya tuh kayak ini aja sih, bukan nama sih, pengalaman kalian, enggak, pendidikan dulu, pendidikan, jurusannya apa, di mana gitu, terus kemudian pengalaman. Kan kalau nggak ada pengalaman gimana? Pengalaman kerja gimana? Kalau kita anggapnya pengalaman kerja, pengalaman organisasi atau volunteer, atau pengalaman dulu waktu kerja part-time, gitu-gitu nggak apa-apa. Pendidikan, pengalaman, keahlian, atau skill yang kita punya, gitu. Dan di sini adalah menjadi apa ya, kayak penentu kenapa sih perusahaan ABC ini harus menerima kita gitu. Dan di paragraf terakhir atau penutup, ini adalah penutup, kita sampaikan gitu, menyampaikan terima kasih gitu ya, kayak apa ya, ajakan dulu sih, sebenarnya ajakan untuk interview lebih lanjut di waktu yang nyaman bagi rekruter tersebut, dan ucapan terima kasih gitu. Ini di paragraf ketiga gitu ya teman-teman. Dan baru nanti di akhir itu ya, di paling bawah biasanya ada kayak salam penutup. Salam penutup tuh kayak hormat saya gitu ya. Hormat saya, koma, baru nama kalian. Misalnya Dina Nuri gitu. Kayak gitu. Nggak usah pakai tanda tangan kok, nggak usah, nggak apa-apa. Jadi ini aja sih isinya. Isi dari surat lamaran. Tuh. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Kak, Nggak ada. saya. Oke, silakan. Dina. Silakan Dina. Itu yang apa tentang diri kita, nama kita kok udah dicantumkan, Kak? Kan biasanya apa? Ada nama, alamat gitu. Betul. Gini, kalau alamat itu jangan dijelaskan secara lengkap ya, karena itu termasuk data diri kita gitu. Biasanya perusahaan akan menanyakan alamat lengkap kita ketika memang sudah mendapatkan tawaran gitu. Kalau misalnya belum dapat tawaran, kalian cukup sebutkan kalian tinggal di mana, domisilinya aja. Saya tinggal di misalnya kota bla 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 gitu, atau kecamatan bla 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 gitu. Nggak usah dijelasin sampai detail sampai RT RW-nya kayak gitu, atau asrama kita di mana kayak gitu, jangan, nggak usah. Gitu. Jadi oh ya, sebenarnya nama itu kita jelaskan di sini sih di paragraf 1. Perkenalkan dulu nama saya, perkenalan. Nama saya misalnya Dina Nuri. Saya adalah lulusan baru misalnya nanti ya, ketika lulusan baru dari universitas atau dari apa gitu ya, dari XXX gitu misalnya. Terus saya bermaksud saya mengagumi perusahaan Bapak gitu, karena perusahaan Bapak begini gitu. Kita cari value atau nilai baik gitu, atau prestasi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut gitu. Kayak gitu sih, Dina. Boleh kok kita tulis nama. Atau bisa juga kita tulis saya lulusan baru dari bla 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 bla. Sekarang saat ini saya tinggal di kota Surabaya misalnya. Gitu sih. Ini enggak kayak gini ya, enggak ngeplok kayak gini. Maksudnya ini aku ngejelasin secara singkat aja. Biasanya di sini ada 3 paragraf panjangnya gitu. Kayak gitu. Ada yang mau tanya lagi? Terus itu, Kak,
Kan biasanya kalau kalau kita ngelamar atau ada lowongan, itu kan biasanya ada kayak berkas-berkas itu loh, yang ada fotokopian ini itu gimana? Oke, thank you. Makasih Dina atas pertanyaannya. Jadi tadi seperti yang udah aku sampaikan singkat sih di awal tadi, kalau misalnya teman-teman diminta berkas-berkasnya sampai kartu keluarga gitu, KTP, fotokopian gitu, terus abis itu diminta NPWP gitu ya. Kalau diminta ijazah itu wajar sih, nggak apa-apa. Tapi kalau diminta sampai banyak banget kayak gitu, kalian ngasihnya tuh versi fotokopian. Tapi kalau misalnya kalian ngirimnya online gitu. Fotokopian itu kalian scan lagi gitu ya. Jangan difoto langsung tapi di-scan aja gitu. Itu nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya dia mintanya sampai kayak apa ya? Sebenarnya sih kurang bagus aja kalau si rekruternya tuh mintanya baru di tahap awal ketika bersamaan dengan mengirim CV gitu. Sebenarnya nggak tepat gitu loh. Kayak KTP kita, kartu keluarga misalnya, itu dimintanya harusnya ketika teman-teman tuh emang udah emang udah diterima gitu. Kalau misalnya masih belum interview HRD, misalnya masih baru ngirim lamaran sama CV, itu sebaiknya kalian periksa lagi gitu. Oke, mungkin aku mau cari ya contoh lowongan kerja gitu ya. Contoh lowongan kerja yang minta berkas-berkas kayak gitu. Ini contoh postingan lowongan kerja yang sampai minta persyaratan macam-macam. Jadi sebaiknya ketika teman-teman mau melamar kerja itu pertama banget perhatikan gimana mereka menulis lamaran pekerja tersebut nih. Ini dia nih. Apalagi ini ya. Pokoknya kalian tuh harus periksa dulu nih perusahaan apakah perusahaan ini valid gitu atau beneran nih perusahaan atau bukan gitu. Kayak di sini mintanya surat lamaran kerja, fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi ijazah terakhir, foto berwarna gitu. Misalnya diminta foto berwarna atau aja saja plus semua badan. Itu kalian periksa lagi si perusahaannya gitu. Tapi kalau emang oke nih perusahaannya bagus gitu, gede, valid gitu ya, kalian tetap harus waspada. Kirimnya fotokopian, bentuknya jangan langsung KTP plek-plek dikirim, tapi kalian fotokopi dulu tuh KTP-nya, baru kalian scan kayak gitu. Kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya kalian tidak diminta berkas-berkas ini, tidak usah. Kalian misalnya persyaratan dilampirkan cuman surat lamaran kerja sama CV, udah kalian kirim itu aja. Yang lainnya nggak usah kalian kirim selama nggak diminta, kayak gitu. Gimana Dina? Apakah udah jelas? Kak, saya mau nyatet dia dulu, Kak. Yang sebelumnya tadi tuh. Yang mana? Ini ya? Yang sistematika. Oh, sistematika. Ini ya? Ah, iya, Kak. Boleh. Ini sistematika surat lamaran
yang offline sih biasanya nih kalau kalian ngelamar offline. Zaman sekarang kan lebih banyaknya online ya. Kalau misalnya online kalian nggak sebenarnya sih nggak perlu banget buat nyantumin alamat surat tujuan gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau nyantumin alamat tujuan boleh banget. Sorry nih aku ganti dulu Didin. Kalian nulisnya di sini kayak Iya, Kak. di mana ya misalnya Jakarta, misalnya lokasi perusahaan di Jakarta ya, Jakarta. Oh enggak, Surabaya. Aku nggak tahu Surabaya bagian mana, misalnya jalan bla 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 gitu. Misalnya ada cantuman jalannya gitu. Itu nggak apa-apa sih. Tulisnya di bagian ini. Oke, silakan dilanjutkan Didin. Tulis. Teman-teman kalau mau ngantuk ya? silakan ya. Alamat surat. Oh ya teman-teman di sini kalau mau sambil makan itu nggak apa-apa banget. Misalnya dengerin aku sambil makan itu nggak apa-apa. Iya, Kak. Alamat. Kenapa? Oh, Kak, tadi yang paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 itu isi surat ya? Iya, betul. Isi surat. Kalau salam hormat itu yang itu ya Kak, yang dengan hormat. Itu apa? Kalau salam hormat atau dengan hormat itu nggak usah sih teman-teman. Jadi kalian langsung aja di pembukaan tuh kayak kepada gitu. Kalau salam menghormat itu biasanya adanya di penutup. Di bagian paling bawah. Udah, Kak. Udah. Yang lainnya apakah udah selesai juga? Yang lain mah nggak nulis, Kak. Karena nulis ya. Ini mau dicatat juga nggak? Apa Kak? Kenapa, Kak? Ini mau dicatat juga nggak? Perbedaan enggak, Kak? Enggak, udah jelas ya. Ya. Oke, nah email nih. Cara melamar kerja lewat email. Teman-teman juga harus tahu gimana caranya melamar kerja lewat email. Karena email ini adalah salah satu platform atau media yang digunakan untuk melamar kerja gitu. Udah selesai, aku akan ngajarin ke teman-teman, praktekin gimana caranya melamar kerja lewat email. Sebenarnya kalau mau sambil makan, kalian nggak apa-apa ya, bebas. Teman-teman di sini ada yang kalian semua udah punya email belum atau belum? Tapi emailnya Kenapa dulu?
Sebentar, aku mau Saya cek. namanya nama Uit. Oh. Oke, bentar aku mau cuci tangan dulu. Ya Kak, silakan. Oke, balik lagi teman-teman. Jadi, teman-teman, sekarang kalau kalian pengen bikin email, bikin aja di Gmail. Mungkin yang pada pakai HP bisa banget kita bikin email di HP. Nah, ini aku akan ajarin, ini caranya sama aja kok. Mau teman-teman pakai HP, itu bisa juga. Caranya gampang, tinggal kalian klik yang ada tanda kayak gini. Kalau di HP biasanya tuh ada di bawah. Nah, tuh ya, di sini ada ke gitu ya. Tuh ke siapa nih? Tujuannya ke siapa kita ngirim lowongan kerja? Misalnya di postingan lowongan kerja itu ada email gitu. Dia minta dikirim lewat email aja gitu ya. Contohnya nih kayak gini. Mana ya? Kayak mana ya? Sebentar. Nih, ke email solid.medan@gmail.com. Itu nanti tergantung perusahaannya yang akan teman-teman lamar, nama emailnya apa gitu ya. Misalnya xxxx@gmail.com. Ini bisa nama email perusahaannya, bisa email rekruternya, tergantung nanti kalian melihat di di lowongan kerja di postingannya gitu. Oke, subjek ini apa sih? Subjek itu adalah biasanya si recruiter tuh suka nyuruh kalian buat kirim lamaran kalian ke email ini dengan subjek bla 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 gitu. Itu kalian harus ikutin subjeknya, harus benar-benar ngikutin penulisan subjeknya, huruf besar kecilnya gitu. Jadi misalnya lowongannya sebagai sales gitu ya, sales gini-gini. Misalnya yang diminta sama si rekruternya sales PT XXX underscore nama kalian misalnya Didin, nama lengkap kalian Didin Hafidudin Amir gitu. Baru deh di sini kalian tuh masukin kalian masukin ini nih, surat lamaran. Surat lamaran ini bisa kalian lampirkan, kliknya di sini ya, attach file, terus kalian masukin surat lamarannya gitu ya, sama CV yang akan kalian masukin gitu. Di sini biasanya nggak boleh kosong ya teman-teman. Ini adalah salah satu kunci ya yang harus kalian tahu. Kalau kalian ngelamar lewat email, perhatikan body email ini nggak boleh kosong. Nggak boleh kalian cuman ngirim misalnya CV, misalnya ini CV gitu. Nggak boleh kalian cuma ngirim CV kayak gini aja dalam bentuk PDF misalnya. Terus ininya kosong dibiarin dan kalian ngirim. Itu nggak boleh. Kalian harus di sini tuh harus ada tulisan gitu. Tulisannya apa sih? Ya ini tulisannya. Ini yang tadi kalian bikin. Ini harus banget ditulis di sini. Jadi nanti ini nggak kosong gitu ya. Jadi di sini ada kepada bla 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 bla, kemudian di mana nama perusahaannya atau di mana.
baru isinya 3 paragraf, dan ada penutup kayak gitu. Baru di akhir nanti ada lampiran CV kalian dalam bentuk PDF, jangan Word. Kalau misalnya kalian bikinnya di Word, ubah dulu ke PDF gitu, jangan ngeplek kalian masukin format filenya itu Word gitu ya. Kayak gitu. Pokoknya ini jangan dibiarkan kosong, teman-teman. Ini HRD tuh nggak bakal, walaupun kalian sudah punya kualifikasinya gitu. Oh ini saya banget nih, lowongan kerja ini saya banget, kerjaan ini saya banget. Tapi ketika kalian ngelamar kosong nih emailnya, itu nggak akan dilirik sama si HRD-nya. Dia udah males ngelirik. Kenapa? Karena ini salah satu etika ketika kalian ngelamar kerja via email, kayak gitu sih. Oh iya Kak, kalau teman-teman di sini ada yang tahu nggak gimana cara ngubah Word ke PDF? Kalau misalnya kalian belum tahu, kalian bisa ke Google, di situ ketik aja deh, ketik aja kayak convert ya, convert Word to PDF. Nanti muncul berbagai jenis software, dia bisa ngubah file kalian yang tadi bentuknya Word ke PDF kayak gitu. Kalau misalnya di Word, kalian bisa ke file, kalian klik ekspor, kemudian buat PDF kayak gitu, gampang banget. Terus kalian rename deh nanti nama PDF-nya apa, CV_Didin misalnya gitu. Sesimpel itu. Kalau misalnya kalian ngirim lamaran lewat email, baru deh habis ini kalian periksa lagi, jangan ada typo sedikit pun, baru kalian kirim kayak gitu. Nah, kita udah sampai di akhir sesi. Apakah ada pertanyaan sebelum nanti aku kasih tugas buat teman-teman? Kita sebenarnya harusnya ada 4 pertemuan sih. Jadi 2 kali pertemuan materi, 2 kali pertemuan tugas gitu. Tapi karena di sini teman-teman padat juga, aku juga padat, kita bisa diskusi lewat WA aja sih. Pokoknya kalau teman-teman responsif, teman-teman bales chat aku di WA itu nggak apa-apa, kalian bales aja gitu ya. Kita juga bisa mentoring via WA gitu. Kalian kalau misalnya mau nanya-nanya di luar ini juga nggak apa-apa, silahkan. Sampai sini gimana nih? Apakah kalian senang atau bingung atau Kalau ribet banget? Gimana Dina? Kalau sama riwayat pribadi itu gimana, Kak? Kalau itu apa? termasuk apa? Riwayat pribadi. Riwayat pribadi. Riwayat. Oke. Iya. Thank you. Terima kasih Dina pertanyaannya. Jadi riwayat pribadi itu apa sih? Riwayat pribadi itu sebenarnya CV kalian. Kalau misalnya boleh, aku mau ngejelasin soal CV, boleh nggak kita sampai jam 10? Kalau misalnya kalian ngantuk, kita bisa di pertemuan selanjutnya gitu. Kita akan ngebahas soal CV. Cara nulis CV kayak gimana, kayak gitu-gitu sih. Riwayat hidup. Sebenarnya Dina, riwayat hidup itu adalah CV Dina gitu. CV yang Dina bikin tuh riwayat hidup. Tapi di CV itu nggak boleh ada sebenarnya informasi-informasi yang nggak perlu, kayak status kalian, misalnya single, belum menikah, atau tinggi badan kalian, atau alamat lengkap. Nggak boleh alamat lengkap. Cukup kayak alamat domisili aja, kayak Surabaya gitu. Terus nggak boleh ada apa lagi ya, apa ya biasanya, oh ya sekolah dari SD sampai kuliah kalian tulis, jangan, cukup sekolah kalian terakhir aja gitu. Kayak gitu sih kalau
CV gitu, Din. Jadi riwayat hidup itu apa? Riwayat hidup itu ya CV kalian, itu riwayat hidup gitu. Penulisannya yang tepat itu saat ini adalah seperti itu. Nggak usah kita menulis yang lengkap, karena toh nanti ketika kalian diterima, kalian akan nulis formulir lagi. Itu formulir riwayat hidup kalian. Data-data yang akan diminta sama si perusahaan tersebut gitu. Kak, kalau magang itu kita harus buat CV juga ya? Iya, betul banget. Dari Jadi tempat kalau magang. magang tuh harus bikin CV. Harus bikin CV, bikin surat lamaran. Sama kayak ngelamar kerja pada umumnya gitu. Nih misalkan nih, ada perusahaan, dia nggak buka lowongan pekerjaan, nggak buka lowongan magang itu. Terus kita jarahin CV magang, itu boleh nggak? Sebenarnya perusahaan itu buka lowongan magang setiap 6 bulan sekali ya biasanya. Tapi kalau dia sedang tidak membuka, lebih baik sih jangan, Didin. Kecuali Didin punya orang dalam. Jadi kayak misalnya omnya Didin atau misalnya ketua asrama nih kerja di situ juga. Terus kakak, aku boleh nggak masuk perusahaan itu? Masuk perusahaan kakak buat magang. Kalau bisa masuk, boleh dong aku diajak. Itu bisa banget, Didin, walaupun si perusahaan itu nggak buka lowongan kerja, nggak buka lowongan magang gitu. Jadi itulah manfaatnya kalian berelasi. Jadi walaupun perusahaan tidak sedang membuka lowongan magang, tapi kalau emang kalian niatnya untuk belajar kayak gitu, biasanya terbuka aja sih kayak gitu. Gitu, Didin. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lain kah? Dari Nuri mungkin? Dari Aini. Kita 5 menit lagi selesai, teman-teman. Gimana nih sesi mentoring malam ini? Apakah kalian senang atau bingung atau gimana? Sangat senang Kak. Kalau saya apaan bohong Asraf? Bohong Asraf. Dia aja. Senang Kak materinya. Astagfirullah. Boleh nanti teman-teman Biasa, kita sekarang Kak. on dulu dong. Didin tuh orangnya suka On dulu bercanda, semuanya. Buat dokumentasi nanti buat kalian absen. Absen ya Kak. Absen. Buat absen. Nanti absen bakal masukin foto Baik. kita bareng-bareng gitu. Kamera Yuk. ada nggak kamera tuh? Apa? Kamera ada nggak? Apa-apa? Teman-teman di sini berarti usianya sekitar berapa tahun? Gimana Kak? Usia teman-teman di sini sekitar berapa tahun, kelahiran berapa? 20. Oh, kita nggak beda jauh ya, teman-teman. Oke, ini Aini dan Ira belum on nih. Ya, kenapa? Kalau kakak tahun berapa? 2000 akhir. Berapa? 2002? 2000 akhir. Jadi ini bos. Nah, 2000. Oh, Ya. saya pikir 2002. Hai, ini rame Orang banget Ternate, Aini dan Ira. Halo semuanya. Dina Nuri sendiri, Dina. Ada sedekah. Ayo kita foto dulu ya bareng-bareng. 1, 2. Mana nih kok off lagi nih? 1, 2. Apa? Foto. Oke. Lagi ya. 1, 2.
Oke, mantap teman-teman semuanya. Terima kasih banyak udah ngeluangin waktunya. Malam ini kita belajar tentang gimana bikin CV. Kita belum gimana bikin CV. Kita mencari tahu apa itu CV, surat lamaran, gimana cara ngelamar kerja, kayak gitu. Nanti di pertemuan selanjutnya, plus sama tugas, aku akan kasih kalian tugas. Ini tugasnya ringan, nggak berat, karena kalian juga pastikan banyak banget kegiatan juga, banyak banget tugas gitu ya. Jadi ini aku kasih tugasnya ringan banget, cukup buat Siap, Pak. pengetahuan teman-teman gitu. Nanti aku akan kirim lewat WhatsApp ya. Sejauh ini apakah ada yang mencatat tadi sama pertemuan atau ada yang tahu gitu? Boleh dari Dina. Kita dari awal kita ngebahas apa sih, Din? Sampai selesai gitu. Kalau boleh nanti di apa itu namanya di share itu ya materinya Kak, biar kita pelajari. Oh iya, aku akan share materinya. Nanti PPT-nya, modulnya aku akan share ke grup. Oke, kalau gitu ini kita akan mau berakhir teman-teman, 1 menit lagi. Oke, kalau gitu aku matiin aja ya, waktunya istirahat buat teman-teman semua di sini. Selamat, nanti kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih semuanya. Oke. Baik. Terima kasih Kak, teman-temannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.